Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah Surabaya yang kami muliakan, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat baik ini, di tempat yang mubarak ini. Allah kembali memberikan nikmat yang sungguh istimewa buat kita semua. Allah kembali pertemukan kita bulan suci Ramadan. Kita bertekad, kita berikhtiar dan berkomitmen, kami mengajak diri saya dan seluruh jamaah, mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Kita isi Ramadan tahun ini dengan amal soleh, dengan peningkatan ketakwaan dan kualitas ibadah kita terus kita tingkatkan. Salam dan salawat tidak lupa juga kami sampaikan kepada pemilik manusia terbaik, pemilik pribadi dan akhlak terbaik. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah kita semua adalah pengikut beliau sampai di yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah Surabaya, pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan kami mewakili ketakmiran Masjid Al-Falah Surabaya untuk menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan Ramadan di Masjid Al-Falah Surabaya mulai hari ini sampai dengan akhir Ramadan. Sebelum kami menyampaikan kegiatan Ramadan selama 1 bulan, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan bahwa sebelum Ramadan kami ada kegiatan sosial yang kami kemas dalam tarikh Ramadan. Alhamdulillah, lewat donatur seluruh jamaah, lewat infak yang jamaah berikan kepada Masjid Al-Falah Surabaya, 1 bulan terakhir ini kami menghadirkan 100 saudara-saudara kita dari Abang Becak. Kita beri bantuan hidup. Dan alhamdulillah kita juga hadirkan 100 saudara-saudara kita yang bergerak di transportasi ojek online dan 100 sopir angkot yang berada di sekitar Surabaya. Kita juga berikan bantuan hidup. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Alhamdulillah, 2 hari yang lalu kami kumpulkan anak-anak kita, anak yatim. Kami kumpulkan di masjid ini sebanyak 300 orang. Datang dari panti asuhan, datang dari lembaga-lembaga yang mengelola anak yatim, datang dari perorangan. Alhamdulillah, semua itu kami tunaikan apa yang menjadi amanah dari seluruh jamaah kepada ketakmiran Masjid Al-Falah Surabaya. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Donasi atau infak yang jamaah berikan kepada kami juga hadir kepada 2 rumah sakit terbesar yang ada di kota Surabaya. Bukan pasien atau penunggu pasien yang datang ke masjid, tapi kami hadir di 2 rumah sakit, Rumah Sakit Dr. Stomo dan Rumah Sakit Swandi di Surabaya. Kami datang di situ untuk memberikan bantuan. Mungkin kami tidak bisa membayarkan biaya pengobatan dari 0 sampai total pembiayaan, tapi kami hadir melihat karena kami sadar bahwa banyak saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, terbaring di rumah sakit, ada yang menunggu saudara-saudara kita di situ. Itulah yang kami datangi, kami berikan bantuan hidup
bantuan hidup, sehingga ketika menunggu di rumah sakit untuk membeli makanan dan lain sebagainya, insya Allah donasi dari seluruh jamaah itu kami tunaikan dan kami berikan kepada 100 pasien yang ada di Rumah Sakit Dr. Stomo dan Rumah Sakit Suwandi Surabaya. Itu kegiatan sosial sebagai tarhib Ramadan yang dilakukan oleh Ketamiran Masjid Al-Falah Surabaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian apa yang menjadi kegiatan di Ketamiran Masjid Al-Falah Surabaya selama 1 bulan penuh? Yang pertama adalah pelaksanaan sholat tarwih yang insya Allah sebentar lagi kita akan lakukan. Pelaksanaan sholat tarwih kita lakukan dengan 8 rakaat dengan 4 salam, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir dan 1 salam. Insya Allah pelaksanaan sholat tarwih selama 1 bulan penuh akan dipimpin oleh 4 imam kita. Yang pertama ada di tengah-tengah kita Syekh Husain Ali Barohmah, kemudian Syekh Said Ali Barohmah, ada Ustadz Azmi dan Ustadz Abdul Rosak. Itulah 4 imam Masjid Al-Falah Surabaya yang akan mengawal pelaksanaan ibadah sholat tarwih mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami juga mengundang setiap hari mulai besok Ketamiran Masjid Al-Falah Surabaya menyiapkan takjil dan menu buka puasa. Mari kita buka bersama, buka puasa bersama mulai besok sampai akhir Ramadan. Kemudian berikutnya di 10 akhir Ramadan kita juga akan melaksanakan Qiyamul Lail dan sahur bersama. Setelah pelaksanaan sholat Qiyamul Lail, kita lanjutkan dengan sahur bersama di Masjid Al-Falah Surabaya. Kemudian bagi jamaah Bapak Ibu sekalian yang ingin melaksanakan itikaf di Masjid Al-Falah Surabaya, Ketamiran juga sudah menyiapkan tempat itikaf. Untuk ikhwan itu ada di sisi selatan, kemudian untuk akhwat itu ada di sisi utara. Semoga Allah mudahkan. Di lantai 3 kami pun sudah menyiapkan beberapa kamar yang bisa digunakan itikaf di Masjid Al-Falah Surabaya, termasuk dengan jumlah yang terbatas. Ketika ada saudara-saudara kita yang dalam perjalanan jauh, kami juga sudah menyiapkan kurang lebih 12 kamar yang ada di lantai 3. Itu juga bisa digunakan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Falah Surabaya dengan jumlah dan keterbatasan yang tersedia. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian komitmen kami di Ketamiran Masjid Al-Falah Surabaya, kami tidak ingin masjid ini hanya sebagai Baitullah, tapi bagaimana menjadikan masjid ini bukan hanya sebagai Baitullah, bukan hanya sebagai Baitul Mal, tapi kami juga ingin menjadikan masjid ini sebagai Baitul Muamalah. Di sisi utara Masjid Al-Falah Surabaya, insya Allah ada pasar rakyat di sana, ada UMKM yang datang dari jamaah. Silakan kita bersamai setiap hari ya, jam 2 siang sampai selesai pelaksanaan sholat tarwih. Saudara-saudara kita ada di sana berjualan, ada makanan dan lain-lain tersedia di sana. Kami berharap partisipasi seluruh jamaah untuk UMKM yang ada di sisi utara Masjid Al-Falah Surabaya. Ini adalah wujud komitmen kami bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi kami ingin menjadikan masjid ini sebagai pemberdayaan ekonomi umat, khususnya UMKM yang ada di sekitar Masjid Al-Falah Surabaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian kami juga menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat fitri, zakat mal, dan fidyah. Insya Allah konter penerimaan zakat fitri itu sudah dimulai pada tanggal 18 Maret 2024. Kemudian selain itu kajian Ramadan, sebagaimana yang sebelum Ramadan Bapak Ibu seluruh jamaah sering melihat ada mimbar duhur, itu tetap kita laksanakan. Kajian subuh, termasuk kajian muslimah yang dilakukan setiap hari Sabtu, termasuk kajian-kajian saudara-saudara kita yang ada di muhtadin atau mu'alaf. Bapak Ibu yang kami muliakan, selain itu kegiatan sosial terus juga kita lakukan. Kalau sebelum Ramadan kegiatan sosial kami sampaikan tadi,
di Ramadan kami tetap akan mengundang saudara-saudara kita untuk sholat duhur bersama di sini, dari kaum duafa, abang beca, untuk sholat duhur bersama-sama. Setelah itu kita akan memberikan bantuan hidup, sehingga dalam menyambut Idul Fitri bisa terlaksana, bisa dengan sebuah kegembiraan atau sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian pelaksanaan sholat Id, mungkin inilah yang pertama di Masjid Al-Falah Surabaya. Insya Allah pelaksanaan Idul Fitri kita akan selenggarakan pada tahun ini di Masjid Al-Falah Surabaya. Karena ini banyak masukan, banyak permintaan juga dari jamaah, pelaksanaan Idul Fitri maupun Idul Adha itu juga diselenggarakan di Masjid Al-Falah Surabaya. Semoga pelaksanaan ini bisa menjadi ruang buat jamaah yang ada baik di sekitar lingkungan Masjid Al-Falah Surabaya maupun di luar lingkungan Masjid Al-Falah Surabaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari serangkaian kegiatan Ramadan yang kami sampaikan tadi, izinkan kami dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Komitmen kami pelaksanaan renovasi masjid itu tertunaikan sebelum Ramadan. Tapi alhamdulillah seperti yang kita saksikan saat ini, kami sudah berikhtiar, bertekad, tetapi kegiatan ibadah, kegiatan dakwah, kegiatan yang ada di lembaga kursus Al-Quran yang ada kurang lebih 3.000 santri dari pagi sampai malam, itu juga kami harus jalankan. Sehingga ini yang menjadi tantangan buat kami, para saudara-saudara kita yang mengerjakan renovasi sementara berproses, sudah masuk lagi waktunya sholat ya. Sementara bekerja ada kegiatan dakwah yang kita lakukan. Ini yang menjadi kendala-kendala, inilah yang menjadi tantangan buat kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi kami berkomitmen untuk menuntaskan renovasi Masjid Al-Falah Surabaya yang saat ini skala prioritas kita adalah menuntaskan ruang utama dan sisi selatan Masjid Al-Falah Surabaya. Insya Allah di sisi selatan, toilet dan tempat wudhu kita akan segera tuntaskan, dan semoga di ruang utama 5 hari atau 10 hari ke depan kita bisa nikmati secara baik, sehingga dalam pelaksanaan ibadah tidak ada gangguan sedikit pun. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan renovasi ini yang belum tertunaikan sebelum Ramadan. Tapi itulah yang menjadi hambatan, yang menjadi tantangan kami. Di satu sisi pelaksanaan renovasi berlangsung, tapi di sisi yang lain pelaksanaan ibadah, pelaksanaan dakwah itu juga harus kami jalankan. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin mengajak seluruh jamaah dari kegiatan yang kami sampaikan tadi selama Ramadan, dari kegiatan renovasi Masjid Al-Falah Surabaya, kami ingin mengajak dan meminta sekaligus memohon doa kepada seluruh jamaah, memohon doa, support, partisipasi, donasi yang kami butuhkan. Khususnya renovasi ini kami masih kurang 3,5 miliar dari total biaya pelaksanaan renovasi. Semoga di bulan Ramadan 3,5 miliar itu yang menjadi kekurangan nilai renovasi ini dapat tercukupi dari seluruh jamaah Masjid Al-Falah Surabaya. Kami juga berharap dukungan, support, kontribusi kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan tadi selama Ramadan, mulai penyediaan takjil, buka puasa, penyediaan 10 akhir Ramadan untuk sahur bersama, itu juga mendapatkan donasi dari seluruh jamaah, sehingga seluruh program tersebut dapat berjalan dengan baik. Akhirnya izinkan kami menyampaikan marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dan bukan menjadi Ramadan terakhir buat kita semua. Kami akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.